Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama terkait sebuah fitur ya yang di awal tahun 2024 ini menjadi begitu booming, viral gitu ya di kalangan para pegawai khususnya guru dan kepala sekolah tentunya, yaitu fitur pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar. Fitur ini merupakan hasil persilangan ya Bapak Ibu, hasil persilangan antara BKN dengan Kemendikbudristek, yang mana dalam kaitannya mengelola kinerja pegawai eh, diciptakanlah semacam indikator ukuran untuk penilaian untuk mengelola kinerja pegawai khususnya ASN dari guru ya. Nah, sehingga muncullah atau terciptalah fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang ada di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mulai dari konsep dasar ya secara singkat saja Bapak Ibu. Nanti kita akan bersambung terus ya sampai kepada pelaksanaan kinerja itu sendiri. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut seputar pelaksanaan kinerja itu sendiri ya. Kemarin baru-baru ini Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah pasti sudah mengerjakan ya yang namanya perencanaan kinerja. Gitu. Ini sebagai tahap awal dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini di bulan Januari. Mungkin Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah di pertengahan Januari kemarin hingga menjelang akhir Januari ini sudah menyelesaikan yang namanya perencanaan kinerja, gitu ya. Itu sebagai langkah awal dari Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah sebelum melaksanakan kinerja nanti dimulai dari bulan Februari. Nah, untuk membahas masalah ini, maka kita harus punya dasar hukumnya ya. Nah, tentunya di sini sumbernya berasal dari Perdirjen GTK, Peraturan Direktur Jenderal GTK, nomor 7607 tahun 2023 tentang petunjuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini bisa di-download di Kemendikbudristek ya, di situsnya. Ini kalau Bapak Ibu sudah meliterasi ini, sudah membaca ini, maka Bapak Ibu insya Allah nanti akan sudah memahami apa sih maksud dari pemerintah pusat dalam memberikan fitur ini kepada pegawai khususnya guru, ASN, dan kepala sekolah untuk mengelola kinerjanya. Itu nanti bisa dibuka-buka ya, bisa dibaca, bisa di-download, kemudian bisa dipelajari, nanti bisa didiskusikan bareng-bareng biar tidak muncul persepsi sendiri ya. Kalau persepsinya benar sesuai yang digariskan oleh pemerintah pusat ya, kalau misalkan persepsinya salah itu nanti akan di belakang akan menyulitkan kita sendiri. Baik Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah, kita akan membahas konsep pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu. Kalau pada pola lama itu kita mengenal penilaian guru dan penilaian kepala sekolah ya. Jadi kalau penilaian guru itu ada 3 macam yang sudah kita kenal ya, supervisi, PKG, dan SKP. Nah, sebagai guru kita sudah pernah disupervisi oleh kepala sekolah kita ya. Kemudian juga di PKG ya, penilaian kinerja guru, lalu juga melakukan SKP nih ya, sasaran kinerja pegawai bagi yang ASN. Demikian pula di kepala sekolah juga dilaksanakan PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah dan juga membuat SKP itu bagi yang ASN. Nah, di penilaian pola lama ini sebenarnya esensinya sama Bapak Ibu. Esensinya sama, yaitu sama-sama menilai kinerja gitu ya. Jadi hanya formatnya saja yang berbeda, tapi esensinya sama, yaitu sama-sama menilai kinerja dari guru maupun kepala sekolah gitu ya. Nah, dengan bahasa menyederhanakan gitu ya, pemerintah pusat melalui BKN dan Kemendikbudristek akhirnya mengeluarkan sistem pengelolaan kinerja yang lebih efisien
lebih tepat guna, lebih efektif, dan lebih spesifik tentunya bagi guru maupun kepala sekolah, yang nanti kaitannya tentu saja dengan pembelajaran ya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, tentu saja seperti itu melalui sebuah fitur nih yang ada di PNM, namanya fitur pengelolaan kinerja, gitu ya. Nah, tuh. Jadi maksudnya di fitur tersebut itu sudah mencakup penilaian guru dan kepala sekolah juga pada akhirnya. Kita lanjut. Kalau dulu kinerja ya versi BKN itu ada dua komponen yang dinilai ya Bapak Ibu ya. Ada hasil kerja dan perilaku kerja. Bagi guru hasil kerjanya ya berupa tupoksi 5M itu. Berupa 5M ya, masih ingat ya? Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, membimbing siswa, dan melaksanakan tugas tambahan. Itu tupoksi 5M bagi seorang guru. Adapun bagi kepala sekolah, itu saya singkat MWS di sini. M itu manajerial, kemudian W wirausaha, jadi kemampuan berwirausaha, kewirausahaan, dan S-nya supervisi. Itu 3 aspek yang dinilai dalam kinerja versi BKN. Kemudian untuk perilaku kerjanya itu sama-sama dinilai dari aspek berakhlak itu yang kita kenal dengan ASN berakhlak gitu ya Bapak Ibu. Masih ingat ya, ini eh, berorientasi pelayanan. A-nya itu akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. K-nya itu kompeten, H-nya harmonis, L-nya itu loyal atau setia terhadap instansi, A-nya itu adaptif, mudah beradaptasi, dan K-nya di sini adalah kolaboratif atau mudah diajak untuk bekerja sama. Itu dari perilaku kerja. Jadi dua komponen inilah yang dinilai dalam kinerja di versi BKN. Lalu dari dua komponen itu berpengaruhnya nanti kan tentu saja kepada predikat kinerja, gitu ya. Dan dari dua komponen di atas di rating dulu, gitu ya. Rating nanti akan menghasilkan predikat kinerja. Bapak Ibu ingat rating ya, kalau rating itu kan ada 3 aspek ya, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi, itu dari rating. Nah, kemudian dari predikat kinerja itu ada yang sangat baik, baik, kemudian cukup, kurang, dan sangat kurang. Itu yang nantinya dari rating itu mempengaruhi terhadap predikat kinerja dari pegawai tersebut. Itu yang versi BKN, kinerja yang versi BKN. Selanjutnya yang versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya kinerja guru itu meliputi 4 komponen utama ya. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, yang di sana nanti ada 8 indikator gitu ya. Itu sudah ada di raport pendidikan ya. Bisa diamati juga di perencanaan kemarin, di pengelolaan kinerja yang sudah Bapak Ibu buat. Di situ kan kita diarahkan untuk memilih satu indikator kan yang itu sesuai dengan atau berdasarkan mengacu pada raport pendidikan. Mana yang harus aspek apa yang harus dibenahi di raport pendidikan itu yang nanti menjadi indikator yang kita pilih. Itu nggih. Nah, itu praktek pembelajarannya. Ini sama dengan hasil kerja tadi. Jadi sama dengan hasil kerja tadi. Kemudian bedanya di sini sekarang itu ada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Itu bedanya. Kalau yang di versi BKN tadi kan hanya hasil kerja dan perilaku kerja, bukan itu ya. Kalau yang di versi Kemendikbud itu ada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Pengembangan kompetensi di sini minimal 32 poin dari 18 item yang tersedia, ya. Yang bisa dipilih itu minimal 32 poin sehingga masuk ke rating sesuai ekspektasi karena minimal 32 poin itu sudah baik. Namun ada miskonsepsi Bapak Ibu terhadap aspek pengembangan kompetensi ini. Jadi beberapa orang ya akhir-akhir ini bahwasanya pengembangan kompetensi ini terdapat 18 item itu dianggap sebagai sesuatu yang mati-matian untuk dikejar gitu. Yang harus
cari betul-betul gitu ya, sehingga banyak orang dari pegawai kita ya, baik dari guru maupun dari kepala sekolah tuh merasa terbebani dulu di awal. Waduh, kok berat banget harus sekian poin, nanti gimana kalau saya nggak bisa memenuhi, nah gitu kan. Nah, itu dianggap sebagai sesuatu yang utama ini, pengembangan kompetensi ini. Padahal pengembangan kompetensi ini bukan aspek yang dinilai, Bapak Ibu. Ini bisa dilihat di Perdirjen ya, itu ada di sana diterangkan di pasal berapa saya kurang ingat nggih. Nah, di situ bahwasanya pengembangan kompetensi ini bukan aspek yang dinilai, melainkan dijadikan pertimbangan atau penguatan oleh pejabat penilai untuk menentukan predikat kinerja bawahannya gitu. Jadi di sini bukan bukan sebagai aspek yang dinilai, artinya ini sebagai penguat saja nantinya Bapak Ibu. Kalaupun yang dicapai cuma 32 poin atau bahkan di bawah 32 poin, nanti ada pembinaan nanti gitu ya, ada pembinaan. Nah, walaupun dicapai 32 poin itu tidak masalah, jadi nggak harus memilih RHK yang di situ dituntut untuk memilih yang banyak apa namanya tuh, webinarnya, seminarnya, simposiumnya, sekian sertifikat harus dipenuhi, harus dicari, itu nanti akan menyulitkan Bapak Ibu sendiri gitu. Dan perlu dipahami juga bahwasanya poin-poin dalam pengembangan kompetensi ini bukanlah angka kredit Bapak Ibu ya. Ini bukan angka kredit. Angka kredit itu nanti urusannya di penilaian di tahap evaluasi kinerja, nanti di penilaian dari atasan yang mana nanti yang dinilai itu praktik pembelajaran dan perilakunya, perilaku kerjanya yang berakhlak ini. Itu yang jadi penilaian. Sehingga angka kreditnya ini bukan diambil dari poin-poin ini, poin-poin pengembangan kompetensi ini. Itu salah paham ya. Nah, kemudian tugas tambahan. Nah, seorang guru di sekolah itu merangkap sebagai apa? Misalnya sebagai bendahara, sebagai operator, atau sebagai wali kelas dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai tugas tambahan. Ini pun juga bukan dinilai ya, tapi sebagai eh, pertimbangan selanjutnya gitu. Apa saja sih 8 indikator praktek kinerja dari guru yang artinya ini praktek pembelajaran? Ini kan diambil dari indikator D1 ya, yang kalau Bapak Ibu melihat rapor pendidikan, di situ ada komponen D1, di sana terkait dengan kualitas pembelajaran. Gitu. Ada 8 komponen ini ya. Nah, 8 komponen indikator ini nanti dipilih salah satu dan nanti bisa diubah sesuai prioritas pendidikan nasional. Ini dipilih salah satu oleh Bapak Ibu guru gitu ya, nanti untuk merencanakan maupun nanti sebagai tindak lanjut pelaksanaan kinerjanya. Kemudian dari kinerja kepala sekolah nih, versi Kementerian Pendidikan, itu ada 3 aspek utama gitu ya, yang dinilai dan dipertimbangkan. Yang dinilai di sini tentu saja praktek kinerja yang meliputi 8 indikator juga, sama seperti guru, tapi nanti isinya beda Bapak Ibu kalau untuk yang kepala sekolah. Kemudian pengembangan kompetensi juga demikian, minimal 32 poin dari 18 item yang tersedia. Itu tidak bersifat harus diperjuangkan betul-betul ya, tidak, karena ini hanya sebagai pertimbangan. Kemudian tentu saja perilaku kerja, berakhlak tadi ya, itu yang akan dinilai nanti. Dua hal ini ya, praktek kinerja dan perilaku kerja. Apa saja 8 indikator praktek kinerja dari kepala sekolah? Nah, seperti ini. Ini turunan dari indikator D3 ya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah melihat rapor pendidikan, di situ kepemimpinan. Nah, terutama seperti itu, tentang kepemimpinan. Itu akan dinilai, akan dipilih oleh Bapak Ibu kepala sekolah salah satu dari indikator ini. Untuk ditingkatkan tentunya ya. Jadi kalau misalkan di raport pendidikannya itu ada yang kuning atau bahkan merah ya, itu yang akan disarankan atau dijadikan acuan dari raport pendidikan untuk dipilih, ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerjanya. Gitu. Lalu bagaimana praktek kinerja? Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu ada 2 variabel ya.
ada beberapa variabel, ada yang prioritas. Untuk kategorinya itu ada yang prioritas, ada yang sifatnya akuntabilitas gitu nggih. Kalau yang prioritas ini yang dinilai, dipertimbangkan dan dinilai dan dipertimbangkan. Yaitu yang dinilai itu ya, kalau yang guru itu praktek kinerjanya tadi berupa praktek pembelajaran ya, yang dilakukan dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi nanti. Nah, itu nanti yang penting, tahap observasi kinerja dari guru maupun kepala sekolah itu yang nanti akan dinilai, Bapak Ibu. Demikian kepala sekolah, praktek kinerja yang dilakukan kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi gitu, yang dinilai. Kemudian pengembangan kompetensi seperti yang saya bilang tadi itu dipertimbangkan, sifatnya dipertimbangkan sebagai penguat nantinya ya, sebagai apa istilahnya, ya penguat gitu ya, pertimbangan bahwa sebagai atasan terhadap bawahan kalau misalkan ini nanti predikat kinerjanya seperti apa, apakah sangat baik, apakah cukup, atau mungkin kurang. Nah, seperti itu. Perilaku kerja ini juga penting. Ini yang dinilai nanti gitu ya. Nanti akan ada apa saja nanti kontekstualisasinya gitu ya, terkait perilaku kinerja ini. Apa nanti yang dinilaikan nanti gitu oleh atasan terhadap bawahan, itu penting sekali. Jadi ada 7 komponen ini benar-benar harus dijalankan sedemikian rupa ya Bapak Ibu, ini sebagai amanah kita nih sebagai pegawai, yaitu berakhlak tadi ya, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini juga nggak hanya disebutkan di kata-kata saja ya, harus benar-benar dipraktekkan ini memang gitu. Itu yang dinilai nanti soalnya ya. Kemudian yang sifatnya akuntabilitas dari pengelolaan kinerja itu dikumpulkan saja Bapak Ibu nanti seperti ini ya. Kalau guru ada KOSP gitu ya. Kemudian ada SK tugas tambahan, kehadiran di kelas bagaimana. Nah, seperti itu. Kalau kepala sekolah nanti ada KOSP, ada perencanaan program sekolah, pelaporan program sekolah, kehadiran di sekolah. Ini sifatnya nanti dikumpulkan, tidak dinilai Bapak Ibu. Ini hanya dikumpulkan saja. Terkait lini masa nih, pengelolaan praktek kinerja guru dan kepala sekolah. Oke, jadi pengelolaan kinerja di PMM ini bagi guru maupun kepala sekolah itu kan setahun 2 kali Bapak Ibu. Jadi ada 2 semester. Yang tahap pertama Januari sampai Juni, tahap kedua Juli sampai Desember gitu ya. Dan nanti di tahap kedua itu juga sama, bikin RHK lagi gitu ya, bikin perencanaan lagi, disesuaikan lagi apa sih yang sekiranya perlu ditingkatkan, apa sih yang sekiranya ternyata ini cukup sekian saja. Nah, itu nanti bisa berubah nanti di bulan Juli nggih. Nah, di bulan Januari kemarin ya, baru saja ini itu kita sudah membuat SKP tentunya ya, sudah melaksanakan perencanaan gitu ya. Kemudian di awal Februari nanti atau mayoritas di bulan Februari itu nanti kita melakukan diskusi persiapan. Jadi kita nggak bisa langsung kapan upload bukti buku gitu. Enggak, nanti ada tahapnya sendiri di tiap bulannya di dalam semester itu ya. Jadi nanti di bulan Februari kita melakukan diskusi persiapan. Pada bulan Maret nanti ada observasi kinerja. Kemudian ada dilanjutkan diskusi tindak lanjut. Pada bulan April sampai Mei nanti ada upaya tindak lanjut setelah observasi tentunya ya. Dan pada Juni ya itu ada refleksi tindak lanjut dan penilaian gitu. Nanti pada bulan Juni nilai dari Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah akan bisa dilihat pada bulan Juni bahwasanya saya ternyata kinerjanya baik, saya kinerjanya sangat baik. Ternyata rating saya sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Nah, itu semuanya nggak bisa dibikin-bikin lagi Bapak Ibu. Karena memang murni akan dinilai benar kualitas Bapak Ibu dalam kinerjanya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, jadi semakin kesini sistem pendidikan kita semakin berkembang ya, semakin adil tentunya. Harapannya nanti kinerja yang kita lakukan gitu ya, memang difokuskan untuk murid Bapak Ibu ya,
untuk kemajuan bangsa ini melalui cara kita bagaimana mendidik para generasi kita. Itu intinya ya. Oke. Jadi nanti kita akan fokus di diskusi persiapan dulu menjelang bulan Februari ini. Ya. Apa saja yang dilakukan pada diskusi persiapan itu nanti di sana ada merumuskan fokus perilaku, ya. Kemudian upaya mempelajari dan membuat jadwal observasi kerja. Iya, ini nanti akan kita bahas di pemaparan berikutnya ya. Kita nanti akan kupas tuntas ya selama bulan Februari ini. Bagaimana sih langkah-langkah dalam pra observasi, pada saat observasi, dan pasca observasi. Nah, gitu. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di pelaksanaan kinerja. Bagaimana sih teknisnya nanti? Nah, ini akan panjang nanti kalau dibahas di sini. Kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.